saat sebuah pesawat kargo sipil baru saja lepas landas dari Bandara Internasional Baghdad, Irak menuju Bandara Internasional Bahrain. Hanya dalam hitungan detik, kru kehilangan kendali, tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada pesawat mereka. Para pilot berjuang untuk menguasai 100 ton jet berbadan lebar. Pesawat mereka terbakar. Pesawat itu harus segera didaratkan, karena jika tidak, pesawat itu akan jatuh dan para pilot akan mati. Pilot harus membawa pesawat melaju sangat cepat. Mereka mungkin tidak akan berhasil mencapai landasan pacu. Tidak ada yang pernah berhasil melakukan hal ini sebelumnya. Sementara itu di darat, kelompok radikal sedang menunggu kesempatan kedua untuk menembakkan rudal ke pesawat dekat Bandara Baghdad. Sayap kiri dari pesawat itu terbakar. Kru di dalam pesawat dalam kesulitan, putus asa, dan harus siap dengan keadaan terburuk. Sekarang, kelompok radikal itu bertujuan untuk menjatuhkan pesawat. Lantas apa yang terjadi dengan penerbangan pesawat kargo itu? Selamat datang di channel Tamara Delf. Kita take off ke kronologi. Semua informasi di dalam video ini bersumber dari laporan Amerika dan juga media-media asing. Pada bulan November tahun 2003, koalisi pimpinan Amerika telah menguasai Irak selama 6 bulan. Tentara Irak dikalahkan. Saddam Hussein, presiden yang digulingkan, disebut bersembunyi, tidak diketahui keberadaannya. Menurut Amerika, ancaman utama ketika itu datang dari kelompok bersenjata rahasia Irak. Mereka menargetkan warga sipil baik Irak maupun asing untuk membuat negara tidak stabil, bahkan mungkin untuk memprovokasi perang saudara. Kelompok itu telah menjarah persediaan tentara Irak untuk setiap senjata infanteri, bahkan rudal ke udara. Menurut Amerika, ketika itu Baghdad adalah tempat yang sangat berbahaya. Seorang wartawan Prancis bernama Claudine Farnier, ia sempat diundang untuk bertemu pimpinan kelompok bersenjata itu. Seperti yang kita tahu, Bandara Baghdad adalah kunci kehadiran Amerika Serikat. Pesawat-pesawat militer terbang setiap hari untuk memasok pasukan dan membantu membangun kembali negara yang hancur karena ancaman kelompok radikal Irak. Amerika menetapkan zona keamanan di sekitar bandara yang dipatroli oleh helikopter Apache. Tanggal 22 November tahun 2003 di landasan pacu Bandara Baghdad. Hari itu ada salah satu dari sedikit pesawat sipil yang menggunakan bandara tersebut, yaitu sebuah Airbus A300 milik perusahaan Korea DHL atau DHL. Hari yang sama, tanggal 22 November tahun 2003, di tempat lain, sang reporter Perancis mengatur waktu untuk pertemuan dengan para pemberontak Irak. Pada saat itu, menurut kesaksian dari reporter Perancis tersebut, semua informasi yang dibutuhkannya sudah selesai atau sudah didapatkan. Namun tidak menurut sang pemimpin bernama Abdullah. Abdullah meminta wartawan dan kameramennya untuk ikut bersama mereka, tapi tidak diketahui kemana mereka akan pergi. Dan beberapa kilometer jauhnya dari lokasi para pemberontak, pesawat DHL bersiap untuk berangkat. 2 penerbangan sehari antar jemput surat dan paket, masuk dan keluar dari zona perang. Angkatan Udara Australia menyediakan kontrol lalu lintas udara di Baghdad. Nah, penerbangan kargo saat itu sedang bersiap di landasan pacu. Mereka siap berangkat. Saat itu masih pagi di Bandara Baghdad. Sebuah pesawat Airbus A300 membawa surat-surat pulang dari tentara Amerika Serikat. Pesawat itu baru saja berangkat. Kru tidak menyadari bahwa hanya beberapa kilometer jauhnya, kelompok radikal memiliki rencana untuk pesawat tersebut. Pesawat kargo berusia 24 tahun itu terbang dengan normal. Nah, penerbangan DHL itu mulai naik ke udara. Roda pendaratannya ditarik. Dari salah satu wilayah di daratan Baghdad, salah satu kelompok radikal itu bersiap. Mereka sudah mengincar pesawat kargo tersebut. Tidak menunggu lama, setelah melihat pesawat itu melintas ke wilayah tersebut, para pemberontak ini langsung menembakkan sebuah rudal ke udara. Rudal melesat cepat ke udara dan segera menghantam sayap kiri pesawat DHL. Rudal itu kemudian meledak disusul dengan rusaknya sayap kiri pesawat DHL. Membuat pesawat mulai tidak seimbang. Sayap kiri mulai turun dan terbakar, sementara sayap kanan naik drastis. Sistem hidrolik mulai bermasalah, bunyi peringatan terdengar. Pilot tidak memiliki cara untuk mengendalikan penerbangan mereka. Rudal telah meledak di sayap di mana pipa yang diisi dengan cairan hidrolik sekarang terkuras habis.
Terdengar kru saling berteriak, "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Pada saat itu semuanya masih bingung, tapi Kapten menjawab mereka harus fokus pada pesawat. Dan mereka harus bertahan hidup dengan salah satu dari 3 sistem hidrolik yang rusak. Nyatanya, 3 sistem hidrolik hilang, tidak ada yang tersisa dalam penerbangan itu. Umur pesawat sekarang diukur dalam hitungan menit saja. Pada saat itu para pilot tidak bisa melakukan apapun, meminta bantuan dari siapapun. Maka pesawat sedang dalam masalah terbesarnya. Bagian kiri dari pesawat terbakar hebat. Nah, setelah sayap kiri pesawat itu terbakar, yang dipikirkan oleh Kapten adalah segera kembali ke bandara asal. Menara kontrol segera meminta mobil pemadam kebakaran bersiap di runway. Karena petugas menara kontrol melihat di kejauhan bagian sayap kiri pesawat itu sudah terbakar. Para pilot berdoa untuk keselamatan mereka. Ini adalah situasi yang sangat sulit bagi para pilot. Para pilot berjuang mati-matian untuk menyelamatkan penerbangan mereka. Nah, setelah pesawat itu terbakar, awalnya pesawat terus menanjak hingga ketinggian 12.000 kaki. Pesawat mulai aneh dan mulai menanjak lagi hingga hampir 3.000 meter. Kemudian tiba-tiba turun lagi dengan sendirinya. Kemudian pesawat itu kembali lagi naik. Siklus ini terus berulang berkali-kali. Menaiki pesawat DHL yang terbakar di bagian kirinya sama seperti menaiki wahana roller coaster gila. Kru saat itu tidak bisa menghentikan gerakan liar dari pesawat kargo tersebut. Pesawat mereka masih mengudara, tapi entah bagaimana mereka harus mendapatkan kembali kendali. Para pilot bekerja sama dan membagi tugas mereka. Dengan begitu, mungkin mereka dapat meratakan sikap pesawat. Harapan dari para pilot adalah tentu untuk melakukan pendakian atau penurunan pesawat secara normal. Tidak ada pelatihan untuk menerbangkan pesawat dalam kondisi semencekam ini. Yang tersisa dari pesawat Airbus A300 itu hanyalah 2 mesin yang tidak rusak. Tapi bagaimana pilot menerbangkan dan mendaratkan pesawat dengan mesin saja? Tidak ada pesawat komersial yang pernah melakukannya. Tidak ada sistem hidrolik di dalam pesawat itu. Tugas pertama mereka adalah mencoba menenangkan pesawat yang mulai menukik liar dan juga mulai naik lagi dengan tidak terkendali. Dan sangat sulit bagi pilot untuk mengendalikan penerbangan itu. Mereka harus melakukannya dengan menggunakan tenaga mesin saja. Satu-satunya hal yang tersisa yang mereka temukan adalah jika mengurangi tenaga mesin, hidung pesawat turun. Dan mereka mulai mengumpulkan kecepatan. Jika mereka kemudian mendorong throttle ke depan, hidung naik dan mereka mulai mendaki. Tetapi mereka harus belajar dengan tepat kapan harus menambah dan mengurangi tenaga mesin. Dan ada komplikasi lain, kerusakan pada sayap kiri menciptakan hambatan di sisi itu dan menarik mereka ke sebelah kiri dalam lingkaran yang sangat lebar. Pesawat itu miring ke kiri sepanjang waktu. Setelah beberapa menit pitching keras ke atas dan ke bawah, kru berhasil meratakan jalur penerbangannya. Dalam situasi menegangkan itu, pilot juga khawatir akan ada tembakan kedua yang menghantam pesawatnya. Dan memang benar, kelompok radikal yang sejak awal mengintai penerbangan itu gembira dengan tembakan rudal pertama yang mengenai sayap pesawat. Mereka sedang menunggu kesempatan kedua untuk menembakkan rudalnya lagi pada pesawat itu. Karena mereka ingin pesawat itu jatuh. Kelompok radikal itu meluncurkan rudal kedua yang melesat dari pesawat. Kedua wartawan itu menjadi saksi momen menakutkan. Mereka melihat bahwa sayap pesawat kiri terbakar, lalu pesawatnya itu berputar dan pesawat terbakar. Jelas mereka memikirkan orang-orang di dalamnya. Pesawat itu bisa saja jatuh menurut sang reporter. Ia tidak mengetahui bahwa pesawat yang pada saat itu ditembak rudal oleh kelompok radikal adalah pesawat kargo. Kedua wartawan menyadari mereka memang dijebak untuk berada di lokasi itu, untuk menyaksikan apa yang dilakukan kelompok itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Kembali ke pesawat DHL yang terbakar mesin kirinya. Kru pesawat tidak tahu apapun tentang rudal kedua. Nah, di wilayah udara yang sama, helikopter Apache secara rutin berpatroli di sekitar bandara mengawasi kelompok-kelompok yang mengamati pesawat yang akan datang. Nah, salah satu kru helikopter itu melihat kebakaran di mesin paling kiri dari pesawat DHL. Nah, mengetahui hal itu, maka salah seorang kru dari helikopter tersebut meminta konfirmasi kepada menara kontrol. Dan kemudian petugas menara kontrol menginformasikan bahwa pesawat kargo milik DHL itu baru saja ditembak rudal dan terbakar di sebelah kiri. Sementara itu yang terjadi di dalam ruang kokpit pesawat Airbus 300 milik DHL,
First Officer dan Flight Engineer ingin memastikan apa yang terjadi pada pesawatnya. Maka Flight Engineer menghubungi menara kontrol dan menanyakan apakah ada asap yang keluar dari pesawat itu atau dari mana lagi bagian api yang muncul. Namun menara kontrol saat itu langsung ingat bahwa ada helikopter yang berada di dekat wilayah penerbangan pesawat DHL itu, dan petugas itu segera menanyakan kepada kru helikopter. Nah, kru helikopter saat itu langsung membimbing penerbangan DHL. Kru penerbangan DHL langsung menginformasikan kepada petugas menara kontrol dan juga kepada pilot helikopter bahwa mereka akan kembali ke bandara asal. First Officer kemudian bertanya kepada Captain, bisakah saya mengambil alih kendali? Karena pada saat itu ada ketegangan di ruang kokpit pesawat DHL. Captain saat itu terlihat kesulitan dan sangat lelah mengendalikan pesawat. Tapi yang dijawab oleh Captain adalah tidak, kendali ini punya saya. Saya akan melakukan pendaratan dengan aman di bandara tujuan. Saat itu, Captain langsung memerintahkan Flight Engineer untuk menurunkan roda pendaratan. Tapi seperti kita ketahui bahwa pesawat itu tidak memiliki hidrolik. Sehingga pada saat itu juga Flight Engineer harus menurunkan roda pendaratan secara manual. Menurunkan roda pendaratan sama saja membuat masalah baru. Karena dengan turunnya roda pendaratan, maka penerbangan itu kembali tidak stabil. Kru penerbangan DHL tahu efek buruk ketika roda pendaratan diturunkan. Maka seluruh keseimbangan dari pesawat itu akan terganggu. Dan yang terjadi setelah roda pendaratan itu diturunkan, hidung pesawat kembali naik lagi ke udara. Dan dengan cepat, hidung pesawat itu jatuh lagi. Bukan hanya naik turunnya hidung pesawat, tapi kecepatan pesawat juga mulai menurun. Dalam kondisi seperti itu, kru kokpit mulai ketakutan. Bisa saja pesawat mengalami stall. Pilot memperlambat throttle dan mereka tidak punya pilihan selain menarik kembali throttle untuk menurunkan hidung pesawat tersebut. Dan memang benar, di detik-detik berikutnya mereka hampir berada pada kecepatan stall. Dan jika itu terjadi, maka ini adalah akhir dari nasib pesawat dan juga krunya. Semua panik dan semakin panik. Semua pihak khawatir sesuatu akan terjadi, misal seperti pesawat menabrak runway atau menabrak gurun. Banyak pihak yang ketakutan dengan pilihan para kru untuk menurunkan roda pesawat. Karena dengan menurunkan roda pendaratan, maka pesawat itu berada di ambang bencana. Tapi kru kokpit tidak memiliki pilihan lain. Namun di detik-detik berikutnya, ketika pesawat itu semula tidak bisa dikendalikan, ajaibnya secara tiba-tiba pesawat itu terbang dengan stabil. Meskipun ada beberapa pihak yang menyaksikan bagaimana pesawat DHL Airbus A300 itu berjuang untuk kembali ke bandara, seperti petugas menara kontrol dan juga pilot dari helikopter Apache, namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka sama sekali selain menuntun penerbangan DHL Airbus A300 ke bandara tujuannya. Mereka dalam kondisi tidak berdaya. Beberapa saat setelah situasi lebih terkendali di ruang kokpit penerbangan DHL, terdengar informasi dari menara kontrol mengenai izin mendarat di runway manapun Bandara Internasional Baghdad. Apakah mereka bisa mendarat dengan kondisi bahan bakar yang bocor di sayap sebelah kiri dan kemungkinan roda pendaratan yang patah saat mendarat? Saat itu, semua orang di ruang kokpit percaya bahwa mereka akan mendarat dengan aman meskipun tetap ada kekhawatiran. Situasi semakin tegang. Pesawat itu sedang menuju ke bandara asal. Nah, layanan kedaruratan memang sudah disiagakan di runway tempat pesawat akan mendarat. Layanan kedaruratan langsung bersiaga. Mereka akan bertindak cepat jika pesawat itu sudah berada di ambang runway. Semua bantuan yang dibutuhkan tersedia di darat dan semua orang dalam kondisi siaga penuh. Tapi di ambang keberhasilan, pilot baru menyadari bahwa pesawatnya sedikit terlalu tinggi. Karena posisi pesawat itu masih terlalu tinggi pada saat pesawat sudah sangat dekat dengan bandara tujuannya, maka yang dilakukan oleh para pilot adalah mencoba untuk penurunan curam. Hal itu dilakukan karena para pilot tidak memiliki pilihan lain. Jika pesawat itu harus go around, maka dapat diyakini mereka tidak akan bisa mendarat dengan selamat. Pesawat memang menjauh sedikit dari bandara. Mereka harus memulai final approach yang panjang untuk perlahan-lahan bisa turun. Selama 13 menit terakhir, sayap pesawat terbakar. Tapi apakah mereka punya waktu yang cukup untuk mendaratkan pesawat? Waktu hampir habis. Api memakan sayap bagian kiri dan terus membuat kerusakan semakin parah.
Mereka masih jauh dari bandara. Kemudian pilot harus berbalik dan melakukan approach sejauh 37 km. Dapatkah mereka mendarat sebelum sayap pesawat itu gagal? Hal yang luar biasa dari ketiga kru kokpit di dalam pesawat itu adalah mereka terus mencoba sebisa mungkin untuk melakukan pendaratan. Hingga akhirnya pesawat tinggal 15 menit lagi di udara dengan api yang masih menyala dan mungkin ujung sayap itu akan patah. Lagi-lagi hasilnya akan menjadi bencana. Rudal telah membuat retakan sepanjang 5 meter di bagian belakang sayap. Jika terlalu banyak tekanan pada sayap, maka sayap pesawat itu akan patah. Lalu bahaya lain pun mengintai penerbangan DHL ketika bahan bakar mengalir keluar dari tangki yang bocor di sayap kiri. Jika bahan bakar habis, mesin akan berhenti dan pesawat akan jatuh. Kru berada di jarak 28 km dari bandara. Semakin dekat ke tempat mereka akan berbelok untuk melakukan final approach yang panjang ke landasan, situasi semakin menegangkan. Pesawat semakin dekat dengan landasan pacu. Namun dalam kecepatan yang tidak biasa, tidak ada yang tahu apakah roda pendaratan akan aman. Tiba-tiba pada saat pesawat itu semakin dekat dengan runway, angin berhembus kencang dan pesawat mengalami turbulensi. Pesawat mulai mengarah pada bangunan bandara. Penerbangan itu terus dipantau oleh helikopter Apache. Untuk kesekian kalinya semua pihak kembali lagi panik setelah jarak pesawat sudah benar-benar dekat dengan runway. Apakah pesawat itu akan berhasil mendarat? Pesawat Airbus A300 itu akhirnya touchdown, namun dengan sangat keras. Pesawat itu sulit dikendalikan sehingga pesawat harus keluar dari runway dan mengarah ke sisi kiri runway. Masih melaju dengan sangat kencang, ketiga kru pesawat mati-matian menghentikan laju pesawat itu. Tapi pesawat masih terus meluncur dengan sangat kencangnya. Diiringi dengan kepulan asap pekat dan kepanikan semua pihak. Akhirnya pesawat itu berhenti. Pesawat Airbus DHL berhasil mendarat dengan luar biasa. Perang Irak dan Amerika Serikat terjadi pada tahun 2003 sampai 2011. Perang ini juga dikenal dengan istilah Perang Teluk Tiga. Pendudukan Irak atau Operasi Pembebasan Irak. Perang ini dimulai dengan invasi Amerika Serikat ke Irak untuk memburu Saddam Hussein. Beberapa alasan yang mendasari invasi ini diantaranya adalah klaim palsu Amerika Serikat bahwa Saddam Hussein memiliki atau sedang membuat senjata pemusnah massal. Kemudian dugaan hubungan antara pemerintah Saddam Hussein dengan organisasi kelompok berbahaya. Selanjutnya kepentingan Amerika Serikat untuk menyebarkan paham demokrasi di Timur Tengah dan beberapa lagi diantaranya. Nah, Delvers, itulah informasi mengenai insiden percobaan penembakan DHL di Baghdad pada tahun 2003. Kalau kalian tahu informasi tambahan mengenai insiden ini, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.